Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Geti Heliana Putri dengan NIM B1A121041 berasal dari kelas A Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, di sini saya akan menjawab tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu kuliah hukum perdata. Yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan hubungan sedarah dan hubungan keluarga. Hubungan sedarah atau hubungan sumbang adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga ataupun kerabat yang dekat. Biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antara saudara kandung atau saudara tiri. Menurut pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keluarga sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang yang mana seseorang merupakan keturunan dari yang lain atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Yang dinamakan keluarga pada umumnya adalah mereka-mereka yang mempunyai ikatan satu sama lain atas dasar perkawinan atau keturunan ataupun hubungan darah. Kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan dasar hukum perkawinan di Indonesia dan jelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang tersebut. Untuk dasar hukum perkawinan di Indonesia, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat 1 yang mengatur hak seseorang untuk melakukan perkawinan dan melanjutkan keturunan. Kemudian yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada 2 Januari 1974 yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Kemudian yang ketiga, komplikasi hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 dan antisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juni 1991 yang dimana terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan juga warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku 1 yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal. Kemudian yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana menetapkan bahwa Undang-Undang tentang perkawinan pasal 1 menjelaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu bagaimana definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan kawin kontrak dan kawin beda agama. Kawin kontrak merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan berdasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu pihak yang biasanya mengatur mengenai jangka waktu, hak, kewajiban, serta besaran imbalan dari hasil perkawinan. Kawin kontrak sendiri tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kawin kontrak telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena dalam perkawinan ini tidak dilakukan pencatatan pada pejabat yang berwenang atau KUA ataupun catatan sipil dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Pada dasarnya, kawin kontrak itu sendiri telah melanggar arti dan tujuan suci dari sebuah perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan kompilasi hukum Islam. Jika tidak ada alasan untuk membenarkan dan mengesahkan keberadaannya, menurut hukum Islam kawin kontrak ini adalah haram hukumnya, yaitu dengan mendasarkan pada dalil-dalil baik berasal dari Al-Quran maupun hadis. Jadi, tidak ada alasan untuk membenarkan bahkan mengesahkan keberadaan kawin kontrak ataupun kawin mut'ah ini. Di Indonesia sendiri secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi Presiden dan tentang perkawinan dan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkawinan beda agama. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kemudian soal yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pengaturan poligami di dalam undang-undang tersebut. Asas perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami, yaitu di mana seseorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai istri kedua, ketiga, ataupun keempat. Pengadilan tidak akan memberikan izin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk menikahi istri kedua, ketiga, ataupun keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 5 ayat 1 kedudukan istri menjadi syarat bagi suami untuk melakukan poligami atau mengawini istri kedua atau selanjutnya.